Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Bi'alal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Babul atfi. Ini bab menerangkan tentang atof. Yang mana atof ini adalah bagian kedua daripada tawabi' atau yang mengikut terhadap yang lain. Jelas ini? Naam. Terus yang dimaksud dengan atof di sini yaitu adalah suatu tabi' yang yatawassat bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hurufil asyrah. Suatu kalimat yang mengikut yang mana yatawassat bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hurufil asyrah. Ada yang menyelingi, yang memisah antara dia dan yang diikutinya. Apa yang memisahnya? Yaitu adalah salah satu daripada huruf yang 10 akan datang. Maka itu dinamakan dengan tabi' bil atof. Aiyah. Kalau yang dimaksudkan yatawassat itu maksudnya apa? Diselingi, ditaruh di tengah-tengahnya. Seperti ini ya. Yufarriqu. Aiyah, yufarriq bainahuma. Yufarriq bainahu wa baina matbu'ihi biharf min hurufil asyrah, dengan salah satu huruf daripada huruf yang 10 itu. Coba kita lihat tadi ya. Ja'a Zaidun, dinaat tadi al-alimu. Apakah ada yang memisah antara Zaid sama al-alim? Tidak ada. Jelas itu ya. Tapi kalau kita katakan Ja'a Zaidun wa Amrun, antara Zaid sama Amr apakah ada yang memisah? Wow. Nah, ini dia. Makanya yang dimaksud dengan atof di sini yaitu adalah apabila satu kalimat mengikut ke kalimat yang lain. Dan ketika dia mengikut ada dipisah, ada diselingi. Jelas itu ya? Di tengah-tengahnya yatawassat. Di tengah-tengahnya. Wasata itu kan di tengah. Yatawassat, berada di tengah antara dia yang dia ikuti, antara tabi', namanya ini yang mengikut, sama matbu'. Apa yang memisahkan? Ya adalah salah satu daripada huruf atof yang 10 yang akan datang. Jelas itu. Maka ini namanya atof dan ini namanya ma'tuf. Ini namanya atof, ini namanya ma'tuf yang diatofi. Sebagaimana tadi, Ja'a Zaidun al-alimu. Al-alimu namanya na'at atau sifat. Yang ini namanya man'ud atau mausuf yang disifati. Jelas itu Ustaz Yaqub? Nah, inilah yang dimaksud di dalam bab ini. Ini ta'rif al-'ataf. Ayo, ta'rif ataf ini. Oke. Atau cara mengenali ini i'rabnya kok bisa ataf bagaimana? Biar kan tawabi' ini ada 4 ya. Bagaimana kita katakan ini ataf? Bagaimana ini kita katakan sifat? Jelas itu? Maka kalau sifat kita bisa mengetahui dengan fungsinya tadi, yaitu adalah dia mengikut dengan cara menjelaskan taudih atau takhsis, mengkhususkan sesuatu dengan yang kita telah terangkan maknanya sebelumnya. Kalau ataf, bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu adalah antara dia yang mengikut dengan yang diikutinya ada pemisah. Apa pemisahnya? Salah satu daripada huruf yang 10 yang akan datang diterangkan oleh musannif. Jelas itu?
Walaupun Yes. secara hukum di dalam i'rab sama saja, dia harus mengikut daripada yang sebelumnya. Seperti ja'a Zaidun al-alimu, ketika yang sebelumnya marfu' maka dia harus dirafa'kan juga. Begitu juga ja'a Zaidun wa Amrun, ketika yang sebelumnya dirafa'kan dengan dhammah, misalnya dirafa'kan, maka kita katakan dia juga harus dirafa'kan. Dirafa'kan. Jelas itu. Dalam artian kalau seandainya kita katakan ra'aitu, jelas itu ya, ja'a ini kita ganti dengan ra'aitu, maka kita katakan Zaidan. Bukan Zaidun lagi, tapi kita katakan Zaidan. Maka wa amrun ini tidak lagi wa amrun, tapi berubah menjadi wa amran. Karena dia mengikut i'rab yang sebelumnya. Sebagaimana ja'a Zaidun al-alimu ini, kalau kita bilang ra'aitu, maka kita kan ra'aitu Zaidan. Apa ra'aitu Zaidan al-alimu? Enggak lagi sudah. Kita rubah menjadi ra'aitu Zaidan al-alima. Jelas itu? Sudah? Yes. Faham? Nah. Yes. Terus kata beliau, wa huruful atfi 'asyaratun, dan huruf-huruf ataf itu ada 10. Untuk apa kok huruf ataf ini ada 10? Pastinya untuk makna-makna yang kita inginkan. Setiap daripada huruf ini mempunyai makna tersendiri. Apa saja yang 10 itu? Wahiyal wawu. Yang pertama yaitulah al-waw. Yang pertama yaitulah al-waw. Huruf waw, seperti yang kita terangkan tadi. Ja'a Zaidun wa Amrun. Itu kan pakai waw. Terkadang ja'a Zaidun fa Amrun. Terkadang kita bilang ja'a Zaidun summa Amrun. Apa fungsinya? Apa perbedaan antara waw, fa, summa dan lain sebagainya? Maka kita katakan kalau waw itu, kata para ulama, waw ini limutlaqil jama'. Limutlaqil jama'. Cuman sekedar mengumpulkan. Tadi seperti kita bilang ra'aitu Zaidan atau ja'a Zaidun. Jelas itu ya? Ja'a Zaidun. Kita bilang wa Amrun. Maka kita katakan di sini cuma kita mengatakan yang datang nggak cuma Z sendiri, tetapi Z sama Amr berkumpul, mereka datang. Jelas itu ya? Siapa yang dahulu datang? Siapa yang terlambat datang? Tidak ada di sini pengetahuan. Siapa yang duluan, siapa ini, apakah berbarengan? Nggak ada menunjukkan apa-apa. Intinya mereka datang. Kita tambahin lagi wa Amrun, wa Bakrun. Sama aja. Limutlaqil jama'. Mereka semua dah datang. Apakah beriringan, apakah ada yang duluan, apakah berbarengan, apakah gimana? Itu bukan pembicaraan kita. Yang penting mereka semua dah datang. Ini namanya limutlaqil jam'i. Sudah jelas ini Ustaz Yaqub? Sudah? Aiyah. Yes. Wal fa'u. Yang kedua daripada huruf ataf yaitu adalah al-fa. Apa fa ini? Misalnya kita katakan ja'a Zaidun fa Amrun. Jelas itu ya? Pakai fa kita sekarang. Kita pisah antara Amr sama Zaid dengan fa. Apa faedah fa ini? Yaitu adalah litartibi wat ta'qib. Litartibi wat ta'qib. Untuk menunjukkan makna tertib, tersusun. Ada yang duluan, ada yang terkebelakang, ada yang terlambat. Itu tertib namanya ya, tersusun dia. Ada yang duluan, ada yang terlambat. Ayo. Dan lagi ini makna tertib ya. Apa makna ta'qib? Dan
tertibnya itu dengan waktu yang cepat. Ja'a Zaidun fa Amrun, maksudnya apa? Zaid datang tidak lama, setelah itu langsung Amr datang juga. Walaupun Amr terlambat datang, tapi cepat banget. Perbedaannya tipis banget. Untuk apa kita sebutkan daripada fa ini? Untuk yang setelahnya, yaitu adalah wasumma. Kalau kita pakai summa, ja'a Zaidun summa Amrun, maka ini litartib. Terus apa? Wattarahi. Untuk tertib dan di sini zamannya terlambat. Dalam artian Z datang. Setelah itu lama baru Amr datang. Jelas itu ya? Kalau kita fa Amrun berarti cepat datangnya. Kalau kita bilang summa Amrun berarti terlambat Amr itu datangnya. Jelas ini Ustaz Yaakob ya? Jelas. Naam. Dia lawan kepada alfa. Aywa. Ini lawan daripada fa. Lawan kepada fa. Iya, sahih. Sama persamaannya di dalam tertib, tetapi perbedaannya kalau ini ma'at ta'qib, kalau ini ma'at tarakhi. Ini secara cepat, ini agak terlambat. Naam. Jelas itu? Wa'au. Dan di antara daripada haraf atof yaitu adalah au. Adapun au ini biasanya ya, itu fungsinya untuk takhyir, untuk memberikan pilihan. Idrib Zaidan au Amran. Pukullah olehmu Zaid atau Amr. Jelas itu ya? Pukullah olehmu Zaid atau Amr. Maksudnya apa? Terserah mau mukul yang mana. Mau Zaid atau Amr. Tapi jangan dipukul dua-duanya. Pilihan. Mau paham itu ya? Idrib Zaidan atau Amran. Pukullah Zaid atau Amr. Pilih antara dua. Jangan dua-duanya. Mau paham itu ya? Ini biasanya li takhir. Pilihan. Jelas itu? Atau lil ibahah kata para ulama. Lil ibahah. Apa lil ibahah? Yaitu adalah perbedaan antara takhir sama ibah. Kalau takhir memilih salah satunya ya. Nggak boleh dikumpulkan dua-duanya. Kalau lil ibahah, pilih salah satunya dan boleh aja dikumpulin. Contohnya lil ibahah apa? Gini. Jalis Ibnu Sirin awil Hasan. Jalis Ibnu Sirin awil Hasan. Duduklah kamu di tempat Ibnu Sirin atau di tempatnya Hasan Al-Basri. Terserah. Mau duduk di sini boleh, mau duduk di sini juga boleh. Kalau seandainya mereka di satu tempat berkumpul, Ibnu Sirin sama Hasan Al-Basri duduk di tengah-tengah duanya juga boleh. Ini lil ibahah namanya. Biar lebih gampang ya. Kita berikan contoh. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Menikahlah sama Hind atau saudaranya. Boleh nggak Hind sama saudaranya dikumpulkan? Ada perempuan namanya Hind, dia punya saudari misalnya Fatimah. Dua orang bersaudari boleh nggak kita nikahi dalam satu waktu? Nggak boleh kan? Tak boleh. Hah? Tak boleh? Tak boleh. Makanya tazawwaj Hindan au ukhtaha. Menikahlah kepada Hind atau pilihan lain ukhtaha. Tapi kalau dikumpulkan dua-duanya tidak boleh. Ini namanya apa? Lit takhir. Mafhum? Takhir. Tapi kalau kita bilang jalisi al-Hasana awi Ibnu Sirin.
Duduklah sama Hasan Al-Basri atau Ibn Sirin. Apakah tidak boleh duduk di tempat dua-duanya? Boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Kita boleh. mau duduk sama Hasan Soleh, sama Ibn Sirin boleh. Makanya kita kan ini bukan lil takhir, tapi lil ibahah. Mau duduk di Hasan silahkan. Mau duduk di Ibn Sirin silahkan. Mau duduk di tempat keduanya juga boleh. Itu namanya lil ibahah. Coba yang ini, nggak bisa. Kalau saya katakan makanlah roti. Aiyah. Amin. Kulil khubza awir ruzza. Makanlah khubuz, roti atau ruz. Apa kita katakan? Mau makan khubuz Nasi. atau ruz atau nasi. I- Ini lil ibahah. Terserah. Mau makan khubuz boleh, ruz boleh. Dua-duanya pun dikumpulkan nggak jadi masalah. Jelas itu? Tidak haram. Jelas. Nah, walaupun secara kesehatan mungkin katanya jangan terkumpul dalam satu makanan 2 karbohidrat. Allahu Akbar. Ini beda pembicaraan ini ya. Orang-orang ahli gizi ini yang berbicara. Iya, seperti rus sama batotis kan sama-sama karbohidrat. Itu tidak dianjurkan sama orang yang belajar gizi gitu. Naam, sahih gitu. Tapi secara syariat boleh nggak? Boleh-boleh saja, ibahah. Berarti bagi syariat boleh-boleh saja. Tapi bagi dokter mereka tidak menyarankan. Tidak menyarankan. Berarti seakan-akan ditulis takhir. Pilih antar dua. Bagi kedokteran itu. Naam, sahih. Maka itu tergantung siapa pembicara. Narasumbernya siapa. Terus wa'am. Dan di antara huruf ataf yaitu adalah am. Am ini fungsinya yaitu adalah litta'yin. Azaidun musafirun am amrun. Azaidun musafirun am amrun. Apakah Z yang musafir, yang traveling, atau Amr yang traveling? Timbul pertanyaan di sini jadinya. Kita seakan-akan di sini tahu ada orang yang traveling, ada orang yang jalan-jalan, ada orang yang musafir. Namun kita tidak tahu siapa yang musafir ini. Z apakah Amr ya? Akhirnya kita nanya sama orang. Jelas itu? Maka kita ketika untuk menta'yin ini antara dua pilihan pakai am. Yang musafir itu Z apa Amr ya? Atau Amr ya? Tapi di sini cuma memberikan pilihan antara dua ini. Akhirnya dijawab sama orang Zaidun. Berarti apa amnya ini? Litta'yin. Litta'yin antara Z apakah Amr yang musafir. Musafirnya sudah maklum, tapi siapa yang musafirnya itu yang tidak diketahui. Kita tidak tahu siapa, minta ta'yin sama orang, minta pilih. Karena ini pilihan ganda, pilih salah satunya. Oh, katanya yang musafir Z. Akhirnya kita katakan Zaidun. Mafhum itu ya? Mana yang ataf, yang mana ma'tuf? Ini ataf kepada Z, ma'tuf. Ini jawaban doang ini. Jawaban doang. Maka seakan-akan ketika kita Zaidun musafirun. Ini mubtada, ini khabar sudah. Bukan pembicaraan kita. Pembicaraan kita adalah Zaidun musafirun am amrun. Amr ini diatofkan kepada Z. Antara keduanya ada am. Ini harf atof namanya, yang memisah antara Z sama Amr. Ini atof, ini namanya ma'tuf. Fungsinya apa am? Litta'yin antara Z ataupun Amr. Sudah jelas Ustaz Yaqub?
wa imma, dan di antara daripada haraf ataf yaitu adalah imma. Imma. Iya. Imma ini fungsinya sama seperti au. Berarti apa? Antara litakhyir atau ibahah. Sudah jelas Ustaz Yakub? Dan kalau kita mau memakai haraf ataf imma, maka immanya harus 2 kali diungkapin. Misalnya ya, tazawwaj imma hindan, jelas itu ya, wa imma ukhtaha. Menikahlah, terserah, imma hindan, pilih antara Hind wa imma ukhtan, wa imma ukhtaha, dan pilihlah antara saudarinya. Nah, maka kata para ulama, coba kita lihat di sini yang jadi ataf waw apa imma? Yang mu'tamad haraf atafnya ini waw bukan imma. Yang mu'tamad imma ini bukan haraf ataf. Oh. Yang haraf itu waw. Jelas itu ya? Maka waw ini harusnya limutlaqil jama'. Limutlaqil jama'. Namun ketika ada imma, maka di sana menjadi ada pilihan. Jelas Ustaz Yakub ya? Maka imma yang pertama ini bukan huruf ataf bil ittifaq. Imma kedua ini ada khilaf. Ada yang mengatakan harf ataf, ada yang enggak. Musannif bilang harf ataf, tapi yang mu'tamad tidak. Harf atafnya wow, bukan imma. Jelas, ini adalah masalah khilafiyah. Jadi imma ini bukan harf ataf, tapi imma ini harf tafsil. Harf tafsili, harf yang mentafsilkan, merincikan, pertimbangan. Imma ini harf yang menunjukkan atas pertimbangan. Pertimbangkan. Mafhum itu ya? Kan waw ini lil mutlak. Jadi ada mutlak, ada mufassal. Sesuatu itu ada yang mutlak, ada yang ditafsilkan, ada yang dirincikan, ada yang dipertimbangkan. Ini harf tafsili, harf yang membuat sesuatu tersebut menjadi pertimbangan. Mafhum itu ya? Seakan-akan dikatakan nanti mau menikah sama Z sama mau menikah sama Hind, mau menikah sama saudarinya silahkan, gak jadi masalah. Tapi pikirkan, karena nggak boleh dua-duanya dikumpulkan. Pilihkan, pikirkan benar-benar, pertimbangkan benar-benar antara Hind sama ukhutnya. Mafhum itu ya? Wabal di antara daripada haraf ataf yaitulah bal. Bal ini dia bermacam-macam maknanya. Cuma kita biar gampang aja, biasanya dipakai lil idrob. Apa lil idrob? Ai innal hukma alladhi qablaha, apa qablaha? Qabla bal. Innal hukma alladhi qablaha ay qabla bal nuqila ila ma ba'daha. Nuqila ila ma ba'daha. Ma ba'da bal. Hukum yang sebelum bal dipindah kepada yang setelahnya. Sebagai contoh, kita bilang apa? Ja'a Zaidun bal Amrun. Kita bilang datang Z. Dari situ ya. Berarti kita menghukumkan yang datang itu adalah Z. Ternyata salah. Bukan Z yang datang, tapi kita katakan apa? Setelahnya Ja'a Zaidun bal Amrun. Datang Z bal Amr. Kita pindah hukum kedatangan ini kepada Amr. Berarti Z kita nggak tahu apakah dia datang apa enggak. Yang pasti yang datang itu adalah Amr. Awalnya kan kita hukumkan Z yang datang. Ketika kita bilang bal lil idrob, ini bal ini memindahkan hukum yang diberikan kepada Z kepada Amr. Berpindah hukum datang kepada yang setelah bal. Sudah jelas ini? Kan kalau kita katakan Ja'a Zaidun wa Amrun, maka kita Z sama Amr sama-sama datang. Tapi kalau kita Ja'a Zaidun bal Amrun, maka awalnya kita bilang yang datang itu Z.
kita pindah. Enggak, bukan Z yang datang. Bal amrun. Yang datang itu adalah Amr. Adapun Z nggak tahu kita apakah datang apakah tidak. Yang saya pasti tahu ya adalah Amr yang datang. Kalau kita mau menghapus hukumnya, yaitu adalah kita katakan Z itu tidak datang, maka jangan pakai bal, tapi pakai lakin. Jelas itu ya? Lakin amrun. Pakai lakin. Karena apa? Kalau kita bilang ja'a Zaidun lakin amrun, maka kita kan datang Z. Enggak datang. Tetapi yang datang adalah Amr. Z tidak datang. Kalau ja'a Zaidun bal amrun, kita tidak membicarakan tentang Z lagi. Kita enggak tahu, kita lepas tangan. Z datang apa enggak? Tapi kalau kita kan ja'a Zaidun lakin amrun, kita memastikan yang datang itu Amr, kalau Z tidak datang. Jelas itu? Jadi bal sama lakin, kalau bal itu memindah hukum yang sebelumnya ke setelahnya. Adapun yang sebelumnya kal maskut anhu, seperti seakan-akan tidak dibicarakan sama sekali. Tapi kalau lakin itu lil istidrak namanya. Apa lil istidrak? Yaitu adalah untuk memindah hukumnya ke setelahnya dan menafikan hukum atas yang sebelumnya. Lakin lil istidrak. Apa istidrak? Ta'qibul kalam. Ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahham subutuhu. Au isbatu ma yutawahham nafyuhu. Ini dia. Ta'qibul kalam bi raf'i ma yatawahham subutuhu au isbatu ma yatawahham nafyuhu. Ta'qibul kalam, mengomentari ucapannya. Kan dia ngomong tadi. Ja'a Zaidun, datang Z. Akhirnya ungkapannya itu dia komentari sendiri. Istidrak namanya. Dia komentari bi raf'i ma yatawahham subutuhu, dengan mengangkat yang yatawahham subutuhu. Kan ja'a Zaidun, ini kita isbat daripada datangnya Z. Habis itu kita komentarin lakin amrun. Berarti apa? Kita rafa ma yutawahham subutuhu. Kita angkat yang kita anggap itu sabit, terjadi. Berarti apa? Menjadi nafi. Berarti apa kita kan? Ja'a Zaidun lakin amrun. Maksudnya apa? Amrun ja'a walam yaji Zaidun. Nah, huruf yang lain lagi la, ya. La ini fungsinya yaitu adalah lin nafi, untuk menafikan. Jelas itu ya? Ja'a Zaidun la amrun. Datang Z bukan Amr. Kita nafikan Amr. Jelas itu? Gampang ini. Terus apa? Kata beliau, wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Dan yang ke-10 yaitu adalah hatta, di sebahagian daripada tempat. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu adalah hatta ini tidak ada dijadikan haraf ataf di dalam Al-Quran dulu pasti. Yang menjadikan dia haraf ataf itu cuma sebahagian Arab doang. Jelas itu ya. Makanya fi ba'dil mawadhi', di sebagian tempat doang. Ada sebahagian ungkapan orang Arab yang mengatakan seperti itu, tapi sebahagian lagi yang lain mengingkari bahwasanya hatta itu termasuk daripada haraf ataf. Hatta ini li bulughil ghayah. Li bulughil ghayah. Sampai ke puncak. Puncak titik tertinggi atau titik terendah. Matan nasu hatta al-anbiya. Manusia semua meninggal. Sampai titik tertinggi manusia, yaitu para anbiya meninggal. Jelas itu ya? Atau sebaliknya, titik terendah bisa juga. Gimana?
Al-mu'minu yujza bil hasanati. Al-mu'minu yujza bil hasanati hatta mithqali dzarrah. Mithqali dzarrah. Orang beriman setiap daripada kebaikannya yujza bil hasanah, dibalas daripada kebaikannya. Hatta misgalil zarrah, sampai kebaikan yang cuma sekecil biji atom, yang tidak kelihatan kecuali dengan sinar matahari yang panas. Sekarang beliau mau menyebutkan daripada hukumnya. Kata beliau, fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Kalau engkau atafkan dia kepada marfu', ini ataf, ini ma'tuf. Atafta biha, dengan harf ataf ke marfu', maka dia juga dirafa'kan. Ini misgali ataf kepada yang marjrur, maka dia dijarkan. Marfu' dirafa'kan. Seperti kita contohkan tadi, ra'aitu Zaidan wa Amran. Kalau dia nasab, maka juga dinasabkan. Ini maksud ibarat. Fa in atafta bi ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala makhfudin khafadta. Kalau engkau atafkan kepada yang mansub, engkau nasabkan juga. Kalau kepada yang dikhafatkan, maka engkau juga khafatkan. Karena haraf ataf ini masuk kepada isim dan fi'il, maka jazm pun masuk di sini. Au ala majzumin jazamta. Kalau seandainya kepada yang majzum, maka juga engkau jazamkan. Jelas itu ya. Contohnya mana? Tagulu, engkau ungkapkan gama Zaidun wa Amrun. Amr itu diatafkan kepada Zaid dan Z-nya marfu', maka Amrun juga rafa. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Amr itu diatafkan kepada Zaid yang mana dia mansub, maka Amr juga dimansubkan. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Jelas itu ya. Amrin itu diatafkan kepada Zaid, yang mana Zaid dimajrurkan, maka Amr juga dimajrurkan. Naam, lam yaqum wa yaq'ud Zaidun. Apa lam yaqum? Yaq'ud ini gimana? Dia pakai waw di sini ya. Ada waw. Ini ataf, ini ma'tuf. Jelas itu ya? Lam yaqum, maka kita baca wa yaq'ud, ay wa lam yaq'ud Zaidun. Jazam kepada jazam juga. Naam. Babut tawkid, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.